Wah, semangatnya! Meski para penabuh masih imut, instrumen dari gender yang biasa digunakan mengiringi pementasan wayang kulit dan upacara keagamaan Hindu ini terdengar merdu di telinga. Lihat saja tuh, sampai ada yang manggut-manggut dan geleng-geleng kepala mengikuti tepukan hitungan dari pelatih di sanggar. Padahal alat musik yang satu ini terbilang sulit untuk dimainkan. Ini karena perlu keahlian khusus di mana jari digunakan untuk menjepit tabuh kayu untuk memukul, sementara sebagian telapak tangan sering digunakan menghentikan getaran bilah dari gender. Namun karena senang, semua kesulitan ini bisa dengan mudah dilakukan. Kalau ada liburan ini ada penambahan jadwal di sana. Biasanya kita seminggu latihannya 2 kali. Semenjak liburan sekolah ini selama sebulan, seminggu kita tambahin 4 kali. Awalnya kamu ikut ini gimana? Malu-malu, pas temponya cepat. Sebenarnya biar bisa ngasih tahu bapaknya pengen aku ngegender. Tapi ini bagus untuk ngisi liburan ya? Supaya ada yang lanjutin tradisi Bali. Lebih enak mana? Lebih enak liburan, jalan-jalan apa latihan di sini? Latihan. Gender, sebuah alat musik tradisional Bali yang memiliki 10 selendro suara. Selain melestarikan warisan budaya, mengisi liburan dengan kegiatan positif semacam ini dinilai dapat menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka ya, di salah satu pasar tradisional yang ada di Malang, Jawa Timur ini ada tempat kulineran kekinian yang tengah digandrungi muda-mudi. Emang nggak bau? Ya enggak dong. Karena sejak direvitalisasi, Pasar Klojen menjadi lebih tertata dan bersih, bahkan di dalamnya ada sejumlah tenan makanan yang enak nih. Salah satunya kedai mie ayam yang rasanya, yummy. Berada di tengah-tengah para penjual daging dan sayuran, setiap harinya kedai mie ayam ini selalu ramai pengunjung. Bagaimana tidak ya, mie ayam di sini memiliki keunikan sendiri karena menjual mie bihun kuah kolagen serta mie goreng dengan tambahan topping ayam chasiu. Karena saya beli yang mie kuah ya, jadi pas banget pagi-pagi, anget-anget gitu kan. Kita makan dan anak muda kan sekarang jarang banget ya yang ke pasar. Jadi menurut saya ini ide baru lah. Sempat penasaran waktu lihat media sosial, soalnya kan kelihatan enak. Tapi sebenarnya nggak tahu kalau misalkan bakal di dalam pasarnya. Untuk tren sih menurut saya bisa banget ya, karena semakin kesini kan kalau dilihat pasar-pasar tradisional juga di dalamnya tuh mulai banyak yang mulai beradaptasi sama perkembangan sekarang ini gitu. Dalam sehari, sekitar 200 porsi mie ayam ludes terjual, tidak sampai 2 jam. Harganya pun cukup bersahabat dengan kantong, yaitu Rp15.000 per porsinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Inilah kondisi kami di 3 desa, warga yang sedang sakit. Menggunakan sarung dan bambu, puluhan warga ini bergantian menandu Irawan, warga yang sakit, menuju Puskesmas Tubi, Taramanu, Polewali Mandar. Butuh perjuangan keras, lantaran warga harus memangkas jarak melalui jalanan terjal perbukitan sejauh lebih dari 7 km. Sebelumnya warga juga beramai-ramai menandu Jaharudin, warga desa Rate yang sakit usai terjatuh dari pohon. Selain menerjang jalan perbukitan menanjak dan berbatu sejauh 9 km, mereka juga menyeberangi 2 sungai menuju puskesmas. Hal ini dilakukan akibat jalan di desa Besok Angin Induk dan Besok Angin Utara rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan saat cuaca buruk. Jika kondisi normal, warga menyewa mobil jenis off-road dengan biaya yang cukup mahal. Ya, harapannya adalah bagaimana pemerintah ini, bahkan seluruh stakeholder ini untuk
bisa betul-betul memperbaiki jalan, bahkan dikasih masuk dalam skala prioritas pembangunan ini. Ya kan? Kalau perlu di tahun 2025 ya harus bagus ini jalanan. Warga mengaku sudah beberapa kali meminta Pemprov Sulawesi Barat membenahi jalan yang rusak, namun belum ada kejelasan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon beringin setinggi 15 meter tumbang di Jalan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sementara di Jakarta Pusat, pemirsa, sebuah pohon angsana juga tumbang menimpa rangkaian kabel udara dan menutup akses jalan. Bapak tolong 87. Sebuah pohon beringin berukuran besar tumbang di Jalan Wijaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat akibat hujan disertai angin kencang. Pohon berdiameter 1,5 meter dengan tinggi 15 meter ini menimpa bajai dan kabel listrik hingga menutup akses jalan warga. Beruntung tak ada korban jiwa akibat tumbangnya pohon. Guyuran hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Besarnya diameter pohon dengan akar yang cukup besar dan rapuh membuat beton trotoar ikut terangkat. Selain menutup akses jalan, tumbangnya pohon setinggi 20 meter ini juga menimpa rangkaian kabel udara hingga menyebabkan beberapa kabel terputus. Waktu jalan angin, hujan gede langsung kotak-kotak gitu. Langsung turun langsung putus tiba-tiba aja. Langsung roboh. Ya untung aja ada mobil yang sempat ngerem, kalau enggak ketiban. Sebuah pohon besar setinggi 15 meter juga tumbang menimpa rumah dan gudang di Jalan Komarudin, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya rumah tersebut hancur meski tak menimbulkan korban. Petugas berusaha mengevakuasi pohon tersebut dalam kondisi gelap gulita akibat terputusnya arus listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil kakeknya sendiri selama 1 jam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga yang berjibaku hanya menggunakan alat seadanya untuk membuka pintu mobil. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil seorang diri di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang panik sempat teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil yang tengah turun di tempat fotokopi. Karena pintu mobil terkunci oleh sang bocah, warga pun membuka pintu dan kaca mobil secara manual menggunakan linggis, besi pendek hingga menarik secara perlahan pintu mobil. Setelah 20 menit kaca mobil berhasil dibuka dan seorang bocah berhasil diselamatkan. Pas bapak turun fotokopi, dia simpan cucunya di atas. Ini anak tindis anunya, kunci tombol kunci atasnya otomatisnya, ini terkunci semua. Berapa lama di dalam? Ada 1 jam. 1 jam. Awalnya kendaraan SUV yang dikendarai kakek bernama Daeng Silo berhenti sejenak dengan kondisi sang cucu ditinggal di dalam mobil yang menyala hingga akhirnya terkunci. Dari kejadian ini, warga dan pengguna kendaraan pun dihimbau agar tidak meninggalkan anak-anak sendirian di dalam mobil guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan sudah memasuki agenda kesimpulan. Sidang lanjutan dengan agenda kesimpulan ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi ini. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan pagi ini. Untuk sidang pra-peradilan lanjutan hari ini beragendakan pembacaan kesimpulan dari pemohon dan juga termohon. Kedua pihak akan membacakan kesimpulannya terkait sejumlah agenda pra-peradilan yang sudah berlangsung sebelumnya. Sementara itu untuk putusan pra-peradilan ini akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024 mendatang. Hakim akan memutuskan apakah prosedur penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jabar ini sah atau tidak. Betul, terjadi di persidangan dalam Pemirsa, periode libur sekolah, stasiun Pasar Senen ramai dipadati calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Tercatat lebih dari 160.000 penumpang telah membeli tiket dari stasiun Pasar Senen hingga 15 Juli mendatang.
Pagi ini stasiun Pasar Senen, Jakarta kembali terpantau padat. Sebagian warga Jakarta telah tiba dari luar kota usai menikmati libur panjang sekolah, namun sebagian lainnya baru akan berangkat ke luar kota. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat lebih dari 335.000 tiket keberangkatan telah terjual untuk periode libur sekolah sejak 28 Juni hingga 15 Juli mendatang. Dari 335.000 tiket terjual tersebut, 160.000 tiket merupakan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, 97.000 dari stasiun Gambir, dan sisanya untuk keberangkatan dari stasiun lain di Jakarta. Penumpang mengaku memanfaatkan libur sekolah ini untuk berlibur sekaligus mengunjungi sanak saudara. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen libur sekolah, PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 8 kereta api tambahan, terutama untuk kota tujuan Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Teriakan histeris mewarnai jalannya rekonstruksi kasus menantu bunuh mertua di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, polisi menggerebek sebuah rumah milik paranormal lantaran pemiliknya tengah bertransaksi narkoba. Melihat dua pelaku pembunuhan didatangkan ke lokasi rekonstruksi, keluarga langsung berteriak histeris. Mereka kesal dengan ulah pelaku yang juga merupakan menantu dari korban yang tega menghabisi nyawa mertuanya hanya karena rupiah. Sebanyak 24 adegan diperankan oleh kedua pelaku, yakni ND si menantu dan MF si eksekutor. Diduga menjadi pengedar narkoba, sebuah rumah milik seorang dukun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi. Ironisnya saat ditangkap, keluarga pelaku sempat membakar kemenyan agar selamat dari sergapan petugas kepolisian. Namun karena gagal, pengedar barang haram ini pun meminta tolong pada petugas untuk dilepas. Warga negara asing asal India yang juga merupakan aktor sekaligus produser film Bollywood diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pria asal Mumbai, India tersebut kedapatan menyelundupkan 3 satwa liar langka berupa burung cendrawasih dan berang-berang cakar kecil albino yang disembunyikan di dalam tas koper. Pensiunan guru TK di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang sempat viral karena harus mengembalikan uang gaji sebesar 75 juta rupiah setelah pensiun, kini bisa bernafas lega. Dari hasil pemeriksaan berkas di kantor regional BKN Palembang terungkap fakta bahwa sang guru terdata memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Kegembiraan terlihat dari wajah Asniati, pensiunan guru TK Negeri 3 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perempuan 60 tahun ini baru saja menerima kabar dari Dinas Pendidikan Muaro Jambi. Hasil koordinasi Badan Kepegawaian Daerah BKD dan Komisi 1 DPRD Muaro Jambi serta kantor regional BKN wilayah 7 Palembang mencatat Asniati guru fungsional dengan masa usia pensiunan 60 tahun. Jangan bersedih hati lagi ya, ya. Jaga kesehatan. Alhamdulillah Pak, terima kasih ya Mit. Telah membantu saya dengan masalah pensiun saya bisa tertuntas dan ketemu titik akhirnya bahwa saya memang pensiun saya. Alhamdulillah ada temuan. Sebelumnya Asniati sempat dikejutkan dengan tuntutan mengembalikan uang negara senilai 75 juta rupiah. Nominal ini disebut uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun terhitung dari 2022 hingga 2024. Namun Asniati tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dan tetap menerima gaji sampai usia 60 tahun. Asniati mengaku menerima uang tersebut karena selama 2 tahun itu ia tetap mengajar seperti biasa. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang bersama saya Dian Mirza.
Pemirsa, buntut dari penutupan tempat pembuangan sampah piungan tepi ruas Jalan Protokol di Yogyakarta diwarnai tumpukan sampah. Sementara di Jakarta, komedian Ade Jigo ikut aksi kalah lahan milik keluarganya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dieksekusi penggusuran. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Aksi saling dorong dan tangis histeris mewarnai proses eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satu pemilik lahan yang dieksekusi adalah komedia Ade Jigo yang tergabung dalam grup lawak Timlo. Namun upaya warga akhirnya harus kalah dengan ratusan petugas pengadilan yang dibantu kepolisian dari Satuan Brimob. Konser musik pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap ke-8 Kabupaten Tuban, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan berawal dari beberapa kelompok pemuda yang sedang asik berjoget, terlibat saling lempar botol hingga adu jotos. Petugas keamanan yang berjaga langsung mengamankan beberapa pemuda yang diduga menjadi biang keladi dari aksi kericuhan konser tersebut. Tumpukan sampah liar menghiasi tepi jalan protokol di kota Yogyakarta, salah satunya akses menuju Malioboro. Di sepanjang jalan Mataram setidaknya terdapat 2 tumpukan sampah liar yang mengganggu kenyamanan di kawasan wisata. Selain di ruas jalan Mataram, kondisi sampah liar juga masih menumpuk di Jalan Kusbini.